Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang masa Orde Baru era Soeharto pada tahun 1982 hingga tahun 1998. Sebelum saya menjelaskan tentang materi, sebelumnya perkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Berikut adalah nama kelompok saya. Yang pertama ada Alsya Shalsabila absen 4, Eka Zulfia Rosita absen 12, Lukman Afandi absen 20, dan yang terakhir Naila Imtiaz absen 28. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada kondisi politik pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 1982 hingga 1998. Kondisi politik Indonesia ditandai oleh otoritarianisme dan kontrol ketat pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan politik. Berikut adalah gambaran kondisi politik pada periode tersebut. Yang pertama ada sentralisasi kekuasaan. Soeharto memiliki kendali penuh atas pemerintahan, militer, dan aparat keamanan. Sistem politik sangat terpusat, di mana Soeharto memainkan peran sentral dalam setiap keputusan politik. Meskipun Indonesia memiliki lembaga legislatif DPR, pengaruhnya sangat terbatas karena dominasi eksekutif yang kuat. Yang kedua ada pengendalian partai politik. Partai-partai politik dibatasi hanya menjadi 3, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Golkar yang dianggap sebagai alat politik pemerintah selalu memenangkan pemilu karena adanya kontrol dan manipulasi oleh pemerintah. Pemerintah memaksa pegawai negeri sipil dan militer untuk mendukung Golkar, menciptakan situasi politik yang tidak seimbang. Yang ketiga, pemilu terkontrol. Pemilu selama periode ini bersifat rutin setiap 5 tahun, namun dianggap tidak sepenuhnya bebas dan adil. Pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997 didominasi oleh Golkar dengan hasil yang selalu berpihak kepada rezim Soeharto. Ada upaya untuk memanipulasi hasil pemilu melalui intimidasi, manipulasi suara, dan kontrol ketat terhadap proses pemilihan. 4. Pembatasan kebebasan berpolitik. Oposisi politik ditekan dengan keras, kritikus terhadap pemerintah, termasuk para aktivis dan tokoh politik yang tidak sejalan, seringkali ditangkap, dipenjarakan, atau diberangus melalui berbagai cara. Kebebasan pers dibatasi, dengan media yang dikontrol ketat dan hanya melaporkan berita-berita yang mendukung pemerintah. Dan yang kelima ada peran militer dalam politik, dwi fungsi ABRI. Militer memiliki peran ganda, baik dalam pertahanan maupun politik, yang dikenal sebagai konsep dwi fungsi ABRI. Militer tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan, tetapi juga terlibat aktif dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Polisi militer yang dominan menjaga stabilitas kekuasaan Soeharto, dan mereka sering digunakan untuk membungkam perlawanan politik. Yang kedua, kondisi ekonomi. Secara umum, politik di era Soeharto, khususnya pada periode 1982 hingga 1998, kondisi ekonomi Indonesia pada era Soeharto antara tahun 1982 hingga 1998 mencakup berbagai aspek penting, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. Adanya stabilitas dan pertumbuhan, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan PDB sekitar 6 hingga 7% per tahun, terutama didorong oleh sektor industri dan ekspor. Adanya pembangunan infrastruktur, proyek infrastruktur besar-besaran seperti jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik meningkatkan konektivitas dan produktivitas. 2. Kebijakan ekonomi. Pada awal 1980-an, pemerintah mulai menerapkan kebijakan deregulasi untuk menarik investasi asing, mengurangi kontrol pemerintah atas sektor ekonomi. Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dengan mengembangkan sektor pertanian dan industri manufaktur. 3. Masalah dan tantangan. Ketergantungan pada SDA seperti ekspor minyak dan gas sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global. Krisis moneter Asia yang dimulai pada 1997 mengakibatkan devaluasi rupiah, kebangkrutan perusahaan, dan krisis perbankan. Ketimpangan sosial. Korupsi yang meluas dalam pemerintah dan bisnis menghambat distribusi kesejahteraan yang merata. Yang keempat, menjelang akhir era Soeharto, meningkatnya protes dan tuntunan reformasi dari masyarakat serta krisis ekonomi mendorong perubahan besar yang akhirnya menyebabkan jatuhnya rezim pada 1998. Yang ketiga, ada kondisi sosial dan budaya. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto 1966
hingga 1998, termasuk periode 1982 hingga 1998, terdapat beberapa kondisi sosial dan budaya yang mencolok. 1. Pemerintahan yang otoriter. Soeharto memusatkan kekuasaan pada militer dan dirinya sendiri. Kebebasan berpendapat sangat dibatasi dengan kontrol ketat terhadap media dan pembungkaman aktivis politik melalui sensor dan represi. Organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah dibatasi, bahkan dilarang. 2. Pancasila sebagai ideologi tunggal. Pada era Orde Baru, Pancasila diwajibkan sebagai ideologi tunggal bagi semua organisasi, termasuk partai politik dan organisasi masyarakat. Pemerintah mengkampanyekan asas tunggal ini melalui program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau bisa disebut P4, dan mengharuskan seluruh warga negara memahami dan mengikuti ideologi Pancasila. 3. Pembangunan ekonomi dan modernisasi. Fokus utama Soeharto adalah pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, swasembada pangan khususnya beras, dan industrialisasi. Di sisi lain, pembangunan ini seringkali diiringi dengan ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan. 4. Kontrol budaya. Pemerintah Orde Baru berupaya mengontrol kehidupan budaya. Kesenian dan budaya yang dianggap mengkritik pemerintah dibatasi. Kebebasan berekspresi dalam seni, sastra, dan film diawasi secara ketat. Budaya tradisional juga dimanfaatkan untuk mendukung legitimasi pemerintah dengan menekankan stabilitas, keharmonisan, dan persatuan. 5. Pertumbuhan kelas menengah. Berkat pertumbuhan ekonomi, muncul kelas menengah baru di Indonesia yang berpengaruh pada pola konsumsi dan gaya hidup. Kelas ini menjadi pendukung utama modernisasi dan globalisasi, meskipun juga menjadi sasaran kritik karena jarak antara kelas atas dan bawah semakin lebar. 6. Konflik sosial dan politik. Meskipun ada kemajuan ekonomi, Orde Baru juga menghadapi banyak konflik sosial. Kebijakan sentralisasi dan monopoli kekuasaan oleh pemerintah pusat seringkali memicu ketegangan di daerah, termasuk konflik etnis dan agama, yang berparah oleh ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang terakhir, pengendalian pendidikan. Pendidikan juga dijadikan alat oleh Orde Baru untuk menanamkan ideologi Pancasila dan mengokohkan legitimasi pemerintah. Kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi diatur agar sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sementara, aktivitas mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah kerap dibungkam. Jadi, kesimpulannya adalah kondisi politik di era Soeharto, khususnya pada periode 1982 hingga tahun 1998, ditandai dengan kontrol ketat, minimnya demokrasi, serta dominasi kekuasaan oleh rezim yang otoriter. Sedangkan pada kondisi ekonomi secara keseluruhan, meskipun terjadi kemajuan ekonomi yang signifikan selama periode ini, tantangan struktural, ketidakadilan sosial, dan krisis keuangan mengarah pada kebutuhan mendesak untuk reformasi. Dan pada kondisi sosial dan budaya, masa Orde Baru ditandai oleh stabilitas politik dan kemajuan ekonomi, namun juga oleh pembatasan kebebasan sipil dan kontrol ketat terhadap budaya serta kehidupan sosial. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.